Semua udah beritahu bahwa pengadaan mobil dari awal sampai akhir sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Ya. Memang memang keterangan dari saudara tadi memang ada sudah. Memang mobil untuk wali kota memang tidak layak. Sebenarnya mobil yang layak wali kota sejak saya mulai dilantik, posisi mobil itu kurang begitu sehat. Sebenarnya pada kesempatan sebenarnya harus diperbarui. Jadi karena anggaran kita masih awal itu masih dalam transisi, mungkin tidak dianggarkan. Makanya ini pada kesempatan ini kita upayakan. Karena itu tiap hari berobat jalan dulu itu. Karena itu kan lintas Banda Aceh itu sampai 12 jam. Perlu perawatan mobil yang ekstra gitu. Oh, berarti selain itu untuk mobil dinas wali kota sendiri, apakah memang mesti diadakan tahun ini, mengingat di saat ini pandemi COVID-19, terus kalau kita lihat di perekonomian masyarakat itu masih banyak dibutuhkan, termasuk mengenai honor-honor para tenaga kontrak yang belum yang tidak dibayar full. Itu bagaimana, Pak? Baik, mungkin dalam kesempatan ini juga ya, jadi seandainya mobil itu kami selaku pemimpin harus dengan pakai mobil yang mogok, ya wajarlah dianggarkan untuk sebagai pemimpin. Dan masalah untuk anggaran nanti kita akan rasional lagi kembali. Tadi berarti pada intinya untuk tahun 2022 memang rencana di full bayar 12 bulan ya? Kita rasional nanti, kita lihat. Begitu juga untuk perangkat desa ya? Kita lihat nanti dengan apa sesuai habis ini evaluasi. Kita masih kan evaluasi juga sesuai dengan walaupun disahkan anggaran ini akan dievaluasi juga di tingkat provinsi. Belum semata-mata itu diterima. Jadi diupayakan betul. Di kita dulu upayakan, tapi kan tetap evaluasi dengan sesuai kemampuan anggaran. Untuk apa sendiri mobil ketua DPRK yang sudah diadakan tahun lalu itu saat ini gimana? Coba langsung aja tanya ketua DPR. Baik, tahun lalu itu ada pengadaan mobil ketua DPRK karena kondisi COVID itu saya batalkan. Karena juga saya sendiri itu saya batalkan. Kenapa? Saya melihat kondisi COVID. Namun hari ini pasca saya kecelakaan karena memang mobil yang tidak layak, ini menjadi pertimbangan kami semua. Kami sebagai pimpinan daerah yang mobilitasnya tinggi, yang kadang-kadang harus mengikuti acara ke Banda Aceh dengan jarak 500 km pulang balik berarti 1000 km lebih. Ini menjadi pertimbangan kenapa hari ini kita butuh kenyamanan untuk pimpinan daerah. Jika ini pun disandingkan dengan kepentingan rakyat, saya kira ini kurang elok. Karena saya pikir secara undang-undang ini juga diatur. Saya sudah membuat ya keputusan pada tahun lalu untuk tidak menganggarkan mobil ini. Dan tahun ini juga melihat kondisi keuangan daerah yang mungkin sudah sedikit membaik, ya. Ini ya dengan tim TAPK ya menyediakan mobil ini. Ya, kami berterima kasih kepada tim TAPK karena memang memikirkan daripada kebutuhan kami sebagai pimpinan, tidak menyampingkan kepentingan masyarakat. Tetapi memang ini adalah bicara untuk rakyat juga. Kenapa? Karena kami mengikuti acara kesana kesini juga untuk urusan rakyat. Jadi salah ketika ini disandingkan dengan kepentingan masyarakat banyak, saya pikir. Untuk hal-hal terkait yang disampaikan tadi, masalah gaji dan lain, kita selalu upayakan untuk melakukan 12 bulan. Penuh. Kalau kita bilang nahek nahak, ya, di mana ada kita rasa capek, di situ kita berikan haknya. Jadi semua kita rasionalkan, segala hal dalam tempo ini kita rasionalkan. Kita minta kawan-kawan semua, marilah sama-sama kita ya berpikir positif lah. Ya jangan hanya melihat pada sudut pandang yang berbeda. Ya, mari kita tinggalkanlah sentimen-sentimen yang lain. Kita juga penuh perhitungan. Seandainya nanti pada saat pengadaan mobil kita rasionalkan, silakan kita rasionalkan. Tapi ya kalau memang rekan-rekan atau kawan-kawan melihat, bisa lihat sendiri mobilnya. Mobil saya itu di bengkel sekarang. Saya pakai mobil pribadi, tapi tidak masalah. Cuman memang hari ini karena disediakan tim TAPK, dan itu belum kami sahkan sebenarnya pada saat kemarin. Langsung ada perubahan. Jadi ada seperti unsur yang kami harapkan ya, tidak ada lah. Saya pikir itu kalau dari saya. Berarti itu untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRK itu bukan usulan daripada DPR sendiri ya, tetapi usulan dari ya, TAPK. Tim TAPK mengusulkan, kita juga dari melihat pertimbangan mobil ketua yang sekarang di bengkel, mobil wakil pimpinan juga di garasi tidak dipakai, ya.
banyak kerusakan. Kemudian juga ada beberapa mobil lagi termasuk operasional Dandim dan juga operasional daripada MPD. Itu kita apa? Kenapa hari ini MPD juga sudah berapa tahun, hampir 8 tahun dia tidak punya mobil MPD. Jadi hari ini kita berikan juga. Jadi memang yang kita berikan ini adalah yang membutuhkan. Belum bisa semua, tapi kita pelan-pelan. Karena mobil operasional ini juga diatur dalam undang-undang. Jadi jangan disandingkan ini dengan kepentingan rakyat. Karena presentasinya ada. Kita bisa buka berapa program yang hari ini pemerintah buat untuk masyarakat. Semua ada. Jadi semua ada porsinya. Tidak ada menyalahi aturan secara undang-undang dan juga anggaran. Berarti untuk kerusakan mobil yang kecelakaan kemarin itu diperkirakan berapa persen? Ya kalau kerusakannya itu kami kalau tidak salah informasi nanti mungkin Sekwan bisa sampaikan lah. Jangan nanti kalau misalnya saya nyampaikan saya hiperbola atau melebih-lebihkan. Silakan Sekwan yang semua tahu semua itu. Untuk rencana pembelian mobil dinas ketua DPRK nanti rencana untuk apa? Belum ada bayangan. Kita belum ada bayangan mau beli mobil apa. Ya, tapi ini pesan saya bahwa ini bukan keinginan kita untuk pribadi. Kalau mobil ya saya 2 tahun setengah termasuk wakil pimpinan juga wali kota itu semuanya pakai mobil yang seadanya. Ya, jadi saya kira kami ya minta bantu kepada rekan-rekan bahwa ini jangan dipolitisir, tapi kita berpikirlah positif, melihat sudut pandang daripada keselamatan pimpinan kita. Bagaimana? Saya dulu kecelakaan, rasanya saya menjalankan tugas kemarin. Kecelakaan, apakah ini yang mau kita berikan? Jadi memang hari ini bisa dilihat nanti kondisi mobilnya bagaimana. Nah, jadi dipertegas ketua untuk kecelakaan tersebut, apakah mobil tersebut sudah tidak layak seperti apa tuh? Ya, mobil itu sampai saat ini setelah kecelakaan tidak pernah kita pakai. Di bengkel hari ini bisa ditanya ke Sekwan nanti bagaimana kondisi mobil. Foto-foto di bengkel bagaimana kecelakaan kemarin juga ada. Jadi atas dasar inilah kita melakukan pengadaan mobil. Tahun lalu ada dianggarkan tapi saya tolak karena memang kondisi lagi parah-parahnya COVID. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mohon ya untuk dipercerah lah sehingga kita bisa kondusif Kota Suku Salam ini ke depannya. Kira-kira.